Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi. Mudah-mudahan sehat semua di sana. Mohon maaf, sejatinya saya harus ke Ekman, lantai 4, namun hari ini saya ada kepentingan di Rektorat Jatinangor. Jadi saya putuskan untuk pertemuan secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi ini ya semangat untuk mendapatkan ilmu ya. Baik, saya izin untuk berbagi layar. Oke, ini share screen-nya ya, full screen. Oke, sudah terlihat ya semua rekan-rekan? Sudah, dokter. Oke, baik. Jadi ini pertama kali kami dari farmakologi diminta oleh Kaprodi, Dr. Dian untuk menyampaikan ada clinical aspek dari farmakologi terkait dengan rehabilitasi. Sebelumnya belum ada ya, karena ini memang permintaan Kaprodi baru, jadi ya kita coba sama-sama belajar untuk mendapatkan ilmu ini. Oke, kenapa sih kita perlu tahu gitu ya terkait farmakologi obat? Apa hubungannya dengan rehabilitasi? Mungkin sebelum kita lanjut, saya ingin tahu kira-kira nih pandangan Dokter Alia Batami. Dokter Alia bisa sampaikan pendapat. Kira-kira kenapa kita perlu tahu eh, mengenai farmakologi obat ya, hubungannya dengan rehabilitasi medis? Izin dok untuk pendapat saya, kenapa dari rehab perlu? Karena salah satu yang dipelajari dari program rehabilitasi itu untuk pengobatannya kan secara holistik dan komprehensif. Jadi tidak hanya untuk program-program latihan, tapi juga dokter rehab harus tahu obat-obat apa saja yang sudah didapatkan oleh pasien sebelumnya dan mungkin pada saat pasien itu konsultasi di poliklinik itu dokter rehab sebenarnya boleh untuk memberikan obat-obatan tertentu yang dirasa diperlukan untuk pasien dan ada beberapa tindakan juga di bagian rehab yang juga menggunakan obat-obatan seperti itu dok. Baik, terima kasih Dokter Alia. Berikutnya Dokter Aziz, ada mungkin pandangan lain selain apa yang disampaikan Dokter Alia terkait pentingnya perlunya farmakologi klinis? Baik dokter. Suaranya nggak ini ya, lagi di mana? Maaf dokter, ada sedikit trouble. Mungkin izin menambahkan dari pendapat dokter Alia dok untuk kenapa kita harus mempelajari tentang farmakologi karena memang dari rehabilitasi medik ini tidak hanya sebatas memberikan tata laksana seperti latihan dan eh, fisik dan lain sebagainya, tapi juga memang memberikan tata laksana farmakoterapi yang mana kita juga harus mengetahui terkait farmakologi dari obat-obatan yang mungkin nanti akan diberikan kepada pasien salah satunya seperti itu, dokter. Betul ya apa yang disampaikan Dokter Alia dan Dokter Aziz, terima kasih. Jadi memang kita memerlukan ilmu terkait obat apa saja yang telah pasien apa konsumsi dan kira-kira ada hubungannya dengan bagaimana tindakan kita untuk rehabilitasi, apakah akan mengganggu pengobatan yang sedang dijalankan atau kita perlu tambahan obat lain untuk mengoptimalisasikan fisioterapi kita di pasien-pasien ini. Baik. Nah, sebelum kita menyangkut obat spesifik apa saja yang ingin yang akan atau yang telah diberikan kepada pasien tersebut, kita kembali mengingat terkait dengan konsep farmakologi, yaitu ada dua terkait farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, farmakokinetik ini kita ada empat step ya. Pertama absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, sedikit saya jelaskan kembali untuk refresh aja. Jadi, kapan kita eh, me- apa,
mempertimbangkan terkait absorpsi obat ini. Pertama, untuk absorpsi sendiri, dia tergantung dari tempat pertama kali obat itu diberikan, di mana site of enter di dalam tubuh kita obat ini diberikan, tergantung dari cara pemberian obatnya. Di absorpsi ini, di tempat obat itu diberikan, nanti akan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Bagaimana masuk ke sirkulasi sistemik? Ada eh, persyaratan yang harus ditempuh oleh obat ini. Yang pertama, bagaimana gradien konsentrasi obat di dalam tempat absorpsi tersebut. Kemudian kedua, apakah akan dilakukan atau akan melalui difusi pasif atau difusi aktif. Dan yang terakhir, hasil dari absorpsi di tempat absorpsi ini, bagaimana hasilnya ke bioavailabilitas. Karena bioavailabilitas ini menentukan konsentrasi obat yang akan beredar di seluruh tubuh, ya. Nanti kita akan lanjut ke apa hubungannya dengan konsentrasi obat. Selanjutnya setelah diabsorpsi akan ada di sirkulasi sistemik, kemudian akan didistribusikan. Nah, distribusikan ini tergantung bagaimana ikatan obat ini dengan plasma. Yang harus di-highlight atau yang harus kita pertimbangkan adalah obat-obat apa saja yang sangat kuat berikatan dengan proteinnya. Kenapa? Karena akan ada kompetisi antara obat-obat yang eh, ikatan protein plasmanya tinggi dibandingkan ikatan protein plasmanya yang biasa saja. Kenapa? Karena kalau sama-sama obat-obat ikatan protein plasma tinggi diberikan pada pasien, maka obat yang satunya akan kalah. Dan kalau kalah berarti dia lebih bebas di dalam sirkulasi darah, dan kalau lebih bebas berarti konsentrasinya lebih tinggi, mungkin ada efek toksik yang mungkin kita harus pertimbangkan. Selain distribusi, obat tersebut pasti akan dimetabolisme. Apalagi obat-obat yang diberikan secara oral. Dia akan masuk ke gastrointestinal, kemudian ada masuk ke vena cava, dan di hepar nanti akan dimetabolisme. Dan kita udah tahu ya bahwasannya enzim yang utama dalam metabolisme ini adalah enzim sitokrom P450. Sebagian besar adalah obat memang mengalami biotransformasi. Di dalam hepar ini ada dua mekanisme proses. Satu, apakah dia menjadikan obat itu menjadi aktif? Misalkan obat sebelumnya adalah obat prodrug. Jadi dia harus dimetabolisme lagi untuk menjadikan obat aktif atau obat yang menghasilkan suatu fungsi atau respon menginisiasi respon fisiologi yang diperlukan dari tubuh. Atau metabolisme ini berguna untuk mengkonvert, merubah struktur kimia dari obat yang telah dipakai agar bisa dialirkan atau agar bisa diekskresikan, biasanya lewat urin, ya. Kemudian yang terakhir adalah proses ekskresi. Nah, proses ekskresi ini tadi setelah metabolisme obat yang jadinya aktif menjadi bisa dialirkan setelah tidak berguna lagi akan diekskresikan lewat ginjal utamanya. Tetapi bisa juga ekskresi ini bisa lewat inhalasi, contohnya obat-obat yang berinhalasi maka dia akan diekskresikan di inhalasi juga. Atau enterohepatic circulation atau eh, lewat feses, ya. Jadi ada tiga, atau lewat keringat juga bisa, lewat kulit. Nah, organ-organ yang memengaruhi dari proses farmakokinetik ini akan dipengaruhi juga oleh bagaimana aktivitas fisik atau eh, di teman-teman sejawat semua di rehabilitasi fisik, ya, bisa mempengaruhi dari kinerja bagaimana respon tubuh terhadap obat-obat ini. Jadi kita harus paham kapan obat ini akan dipengaruhi oleh mobilisasi dari pasien. Oke, kenapa kita harus tahu? Karena hasil akhirnya akan menunjukkan suatu konsentrasi obat di dalam darah. Nah, konsentrasi obat yang kita tahu ini adalah puncak konsentrasi obat yang diharapkan. Puncak konsentrasi obat ini biasanya di bidang farmakologi kita ukur
dari titik mulai nol itu adalah titik pertama kali obat diberikan, kemudian ini dalam waktu tertentu ya. Nah, untuk yang kurva yang paling atas ini adalah konsentrasi obat yang diberikan secara intravena. Jadi pada awal dia langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik tanpa perlu dimetabolisme. Jadi tidak akan melewati hepar, tapi masuk ke dalam sirkulasi sistemik dan langsung bisa sampai ke target tisu atau target jaringan yang menjadi tempat obat ini bekerja. Berbeda halnya dengan oral. Oral karena akan memasuki absorpsi di gastrointestinal, kemudian dia pasti akan meluruh ya karena ada filter, ada yang dibuang dan lain-lain, tidak akan masuk 100%, udah akan berkurang mulai dari dia diabsorpsi di saluran cerna. Kemudian akan di metabolisme di hepar dan sehingga akan berkurang lagi dari total net yang dari gastrointestinal masuk ke dalam hepar dan ini hasil akhirnya adalah lebih kurang lagi. Jadi bioavailabilitas untuk yang oral itu pasti kurang dari 100%. Ya. Bagaimana suatu obat ini mengalami eh, konsentrasi tertentu di dalam sirkulasi sistemik itu kita nilai atau kita tahu sebagai bioavailabilitas. Jadi bioavailabilitas itu adalah persentase berapa banyak kadar obat yang masuk ke dalam tubuh yang bisa diedarkan ke sirkulasi sistemik. Jadi konsentrasi inilah yang akan dipengaruhi apabila absorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi suatu obat ini terpengaruhi oleh aktivitas fisik atau mobilisasi yang mungkin akan sejawat terapi pada pasien. Selanjutnya terkait dengan metabolisme. Pada penggunaan oral, semua obat masuk nih ke gastrointestinal dan melewati lumen dinding usus, kemudian akan dialirkan ke liver untuk di metabolisme agar bisa sampai di sirkulasi sistemik. Terkait dengan first pass metabolisme, ada pemberian obat yang kita tahu namanya sublingual ya. Kalau sublingual, transdermal, dan inhalation, dia tidak melewati metabolisme hepar ini tetapi langsung ke sirkulasi sistemik. Jadi waktu kita mau melakukan mobilisasi pasien, kita pikirkan nih pasiennya minum obat oral atau ekstra ekstra oral ya. Kalau ekstra oral berarti kita pikirkan bahwa bioavailabilitas dari obat yang diberikan itu langsung mencapai sirkulasi sistemik. Ya, tidak ada metabolisme. Kenapa? Karena untuk obat-obat yang diberikan secara tanpa metabolisme obat, berarti mobilisasi itu akan mempercepat jalannya tercapainya konsentrasi puncak itu di sirkulasi sistemik. Ya, yang dikhawatirkan adalah untuk obat-obat yang narrow atau yang indeks terapinya sempit itu sangat eh, perlu kita pertimbangkan. Karena apa? Karena bisa menyebabkan toksisitas dan juga menyebabkan gangguan atau cepatnya dibersihkan dari sirkulasi sistemik sehingga efek obat ada dua kemungkinan, dia menjadi efek toksik atau efeknya menjadi subterapeutik karena cepat di clearance, cepat dibersihkan lewat ginjal. Kapan? Nah, ini tergantung dari pemberian. Tadi ya, kalau misalkan pasien-pasien yang diberikan secara oral, ini akan karena lewat tadi metabolisme eh, di hepar, maka waktu untuk menempuh konsentrasi puncaknya atau memenuhi konsentrasi untuk menghasilkan efeknya akan sedikit delay atau tidak secepat obat-obat yang diberikan secara inhalasi, intramuskular atau
transdermal. Ya, kaitannya apa dengan rehabilitasi medis? Nah, kaitannya adalah ini, bahwa apa, pemberian mobilisasi atau pemberian terapi fisioterapi yang skala intensitas sedang ke berat itu menyebabkan absorpsi obat secara oral itu menurun, ya, menurun jauh, sehingga akan ada tambah lagi dia delay untuk absorpsi di pencernaan, ya. Berbeda dengan distribusi. Kalau distribusi dengan fisioterapi intensitas sedang ke tinggi, dia aliran darah ke jaringan otot, terutama otot lurik, dia akan meningkat, ya. Begitu juga dengan metabolisme terganggu akibat rehabilitasi medik intensitas sedang ke tinggi. Terganggunya kenapa? Karena dia menyebabkan penurunan dari aliran aliran darah ke hepar dan juga ke renal. Apa artinya? Jadi dia akan menyebabkan eh, karena tadi kita tahu bahwa metabolisme merubah dan jadi yang asalnya produk jadi eh, metabolit aktif tidak terjadi karena akan diperlambat oleh obat, diperlambat oleh intensitas fisiknya, sehingga akan delay, terutama obat-obat yang diberikan secara oral. Begitu dengan ekskresi. Kalau ekskresi dipengaruhi oleh kondisi fisik, latihan fisik yang tadi intensitas sedang ke tinggi, maka ekskresi obat lewat urin juga akan terganggu. Jadi hati-hati terutama pada penggunaan obat yang indeks terapi sempit yang dengan penambahan konsentrasi sedikit saja dia bisa menyebabkan toksik, atau dengan penurunan konsentrasi sedikit saja dia menyebabkan suboptimal terapi. Contohnya apa? Contohnya warfarin, phenytoin, atau digoxin, ya. Nah, eh, saya bedakan antara kapan eh, terapi mobilisasi pada ya, pasien yang tirah baring atau yang tadi perlu aktivitas fisik, ya. Nah, untuk yang aktivitasnya eh, tadi fisik sudah sebagian besar saya sampaikan. Nah, sekarang untuk yang tirah baring. Bagaimana kita pertimbangkan terkait dengan farmakokinetik obat pada pasien-pasien yang tirah baring? Yang tirah baring pastinya delay gastrointestinal movement juga terjadi, ya. Sehingga apa? Sehingga obat yang diberikan secara oral pastinya dia menjadi lebih lambat lagi dia diabsorpsi. Kemudian apa lagi? Ada stunting. Karena biasanya hipoperfusi atau dinamik, ya, mungkin karena dia penggunaan vasopresor, jadi eh, di gastrointestinal akan terpengaruhi untuk adanya karena dia mengurangi aliran darah di gastrointestinal. Jadi kita harus pikirkan bahwa pengobatan akan menjadi lebih delay lagi untuk pasien-pasien yang bed rest ini, ya. Kemudian orang-orang yang bed rest ini seringkali geriatrik yang mungkin juga bed rest yang lama kronis, ya, ada hipoperfusi, maka akan kita pikirkan adanya gangguan dari albumin, konsentrasi albumin. Nah, albumin ini kita tahu bahwa albumin adalah salah satu protein plasma yang menjadi kendaraan suatu obat ini bisa aktif atau bisa sampai di eh, target organ. Dan apabila pasien-pasien dengan tirah baring yang lama, otomatis albuminnya terganggu dan konsentrasi obatnya juga terganggu, maka di kemungkinan ada efek delay dari obat-obat yang diberikan. Kemudian tadi selain tadi metabolisme protein plasma juga untuk yang bed rest, ya, bahwa aliran darah ke hepar atau ke jaringan pun akan semakin rendah, ya. Jadi sama-sama nih, maupun bed rest maupun tadi intensif intensif eh, sorry eh, physical activity yang
intensitas sedang ke tinggi akan menyebabkan penurunan aliran darah ke hepar dan juga ke ginjal yang dapat memengaruhi dari metabolisme dan ekskresi obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Nah, untuk kesimpulannya di sini bahwa kita pastikan apa yang akan ini beberapa eh, terapi yang teman sejawat semua biasa berikan ya pada pasien-pasien, baik itu eh, pemberian latihan fisik ya, atau diberikan hangat gitu ya, manual terapi atau message yang biasanya dihangatkan, yang lain-lain. Kemudian bisa juga ultrasound atau menggunakan hidroterapi atau mungkin juga bisa elektroakupunktur. Nah, dari contoh ini saya coba buatkan tabel bahwasanya exercise yang tadi intensitas sedang tinggi akan menurunkan motilitas dari gastrointestinal sehingga akan menurunkan absorpsi obat yang secara oral, tapi tidak terpengaruh pada obat-obat yang diberikan secara ekstra atau secara intravena atau secara intramuskular atau inhalasi atau intradermal. Tapi exercise ini juga bisa menyebabkan penurunan perfusi di eh, hepar sehingga menurunkan metabolisme obat-obatan yang di metabolisme di hepar terutama obat-obat yang oral. Nah, pemanasan dari eh, apa massage atau manual terapi ini bisa menyebabkan resiko yang tinggi. Kenapa? Karena dia akan meningkatkan perfusi dari obat-obat yang diberikan di tempat terapi massage atau terapi dengan pemanasan di tempat yang diberikan. Ya, dia akan meningkatkan absorpsi di tempat eh, tersebut, contohnya pada pemberian intramuskular dan ada terapi atau pemanasan di muscle tersebut sehingga akan meningkatkan perfusi dari obat tersebut dan ini bisa menyebabkan kadar konsentrasi puncaknya atau kadar konsentrasi dalam sirkulasi sistemiknya cepat tercapai ya. Begitu juga dengan ultrasound. Nah, ultrasound ini dia bisa eh, mengganggu dari ikatan antara protein plasma dengan obatnya. Kita tahu bahwa obat yang aktif bekerja itu adalah obat yang bebas, sehingga pemberian intervensi ultrasound atau hidroterapi ini bisa menyebabkan eh, meningkatnya free fraction dari obat itu, sehingga akan meningkatkan dari kadar obat yang bebas, kadar obat yang aktif untuk menghasilkan suatu respon, ya. Dan selain tadi, sama dengan pemanasan, ini juga meningkatkan dari penetrasi obat tersebut di dalam jaringan yang diberikan ultrasound atau hidroterapi ini. Nah, untuk elektroakupunktur ini di satu sisi dia meningkatkan metabolisme ya, mekanika metabolisme, dia akan memodulasi dari CYP 450 untuk memetabolisme obat agar lebih aktif ya. Kemudian dia dengan cara apa? Dengan cara dia menurunkan lipogenesis atau pembentukan sel lemak. Jadi dia memfokuskan metabolisme tinggi untuk meningkatkan energi metabolisme ya. Sehingga apa? Tadi metabolisme cepat dan lain-lain berarti kadar konsentrasi obat yang akan dicapai oleh obat tersebut menjadi lebih tinggi. Baik, selanjutnya kalau misalkan konsentrasi itu jadi lebih cepat, ya, tercapai apa yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan adalah kalau konsentrasi obat ini menjadi cepat tercapai, maka ada suatu istilah dalam farmakologi itu adalah adverse drug reaction atau semua event atau semua kejadian klinis ya
eh, baik itu pada penggunaan yang normal atau penggunaan yang off-label atau karena adanya interaksi dengan obat lain ataupun bahkan karena ada medication error yang menyebabkan suatu kejadian efek samping, ya. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Kenapa? Karena eh, makanya kita pertimbangkan bahwasanya fisioterapi yang kita berikan tidak meningkatkan konsentrasi obat tadi akibat adanya pengaruh terhadap proses farmakokinetik tadi, yaitu proses dari absorpsi, distribusi, metabolisme maupun ekskresi. Karena sebagian besar 3% sampai 16% ini berhubungan dengan eh, kejadian kematian pada pasien yang dirawat di rumah sakit, ya. Nah, salah satu contoh dari yang mungkin kita tidak bisa apa namanya tidak bisa kita kontrol adalah bawaan genetiknya pasien, ya. Setiap orang mempunyai basic genetik yang menjadi salah satu eh, kriteria atau menjadi salah satu dasar bagaimana metabolisme obat ini dipengaruhi oleh genetik seseorang. Contoh, pada sebagian orang memiliki polimorfisme di CYP2D6, ya. CYP2D6 ini adalah sama satu kelompok dengan CYP 450, tapi khusus untuk CYP2D6 ini diketahui dia bertanggung jawab dalam memetabolisme obat kodein, ya. Biasanya sejawat semua dapat pasien mungkin di rumah sakit yang pos terapi, misalkan pos operasi. Pasien-pasien yang mendapatkan kodein untuk mengurangi nyeri eh, akibat operasi, entah itu operasi biasanya yang sangat intensitas nyeri tinggi, yang sangat berat itu, ya. Biasanya suka dikasih kodein. Nah, obat kodein ini di metabolisme oleh si YP2D6. Kenapa? Karena obat ini, kodein ini adalah obat prodrug. Jadi untuk bisa dia mengurangi nyeri, dia harus convert dulu atau di metabolisme dulu menjadi morfin yang kita tahu ada sediaan langsung, ya. Tapi morfin harganya lebih mahal daripada kodein. Nah, sebagian orang dengan polimorfisme CYP2D6 ini akan menyebabkan eh, metabolismenya sangat lambat, sehingga pada dosis yang standar pasien-pasien mengalami poor metabolisme ini tidak akan eh, ter apa tidak akan menurun nyerinya diberikan oleh kodein karena tadi metabolisme terganggu akibat adanya polimorfisme dari CYP2D6, ya. Nah, beda lagi pada pasien-pasien yang secara genetik dia mempunyai bawaan ultra rapid metabolizer atau dia mempunyai enzim CYP2D6-nya yang sangat cepat memetabolisme kodein ini sehingga dia memetabolisme kerjanya si YP ini cepat memetabolisme kodein sehingga menyebabkan konsentrasi kadar morfinnya sangat tinggi. Dan hal ini bisa memicu terjadinya toksisitas akut atau toksisitas yang bisa menyebabkan gangguan atau respiratory depression, ya, bahkan dengan standar dosis pun, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang mungkin kita harus pertimbangkan adanya bawaan genetik beberapa protein yang enzim yang memetabolisme obat-obat yang mungkin digunakan oleh pasien-pasien. Nah, lalu apalagi selain tadi bawaan dari pasien? Salah satunya adalah dari sisi obat, beberapa obat yang mempunyai therapeutic window yang sangat sempit, ya.
Contohnya yang tadi, selain tadi phenytoin saya sampaikan, ada juga digoxin dan warfarin. Digoxin memang sudah jarang dipakai, tetapi kita eh, apa pahami bahwasannya apabila ada penggunaan digoxin untuk biasanya pada pasien-pasien yang gagal jantung ya, diberikan kardiak ini digoxin ini untuk meningkatkan heart failure-nya ya, meningkatkan pompa jantungnya ya. Karena digoxin ini indeks terapinya sempit, kemudian juga dengan warfarin ini untuk eh, apa mencegah koagulasi ya, untuk pasien-pasien yang perdarahan, maka digoxin dan warfarin ini kita harus pertimbangkan apabila akan melakukan physical exercise. Kenapa? Saya sebutkan tadi bahwasanya intensitas fisik yang em, yang sedang dan tinggi bisa menyebabkan aliran darah ke dalam eh, ke dalam hepar maupun ke dalam ginjal dia menjadi lebih sedikit, sehingga apa yang harusnya setelah digunakan digoxin warfarin ini diekskresi lewat ginjal malah tetap ada di dalam sirkulasi sistemik dan bisa menyebabkan toksisitas ya. Nah, kalau metotreksat ini kaitannya dengan ikatan dengan protein plasma. Metotreksat kita tahu, warfarin juga sama, ada kaitannya dengan protein plasma yang sangat tinggi. Jadi apabila diberikan, contohnya obat-obat aspirin ya, yang bisa juga dipakai untuk pasien-pasien stroke, itu juga mempunyai ikatan protein plasma yang sangat tinggi. Jadi dia akan kompetisi antara aspirin maupun dengan metotreksat ya. Nah, eh, sehingga konsentrasi atau ikatan antara motor dan protein plasmanya karena kalah bersaing untuk mengikat proteinnya, dia berarti konsentrasinya menjadi tinggi karena tidak terikat oleh si protein plasma sehingga tinggi dalam sirkulasi sistemik sehingga meningkatkan kadar konsentrasi dari metrotexatnya ya. Begitu juga dengan warfarin. Warfarin apabila diberikan secara kombinasi dengan obat-obat yang juga sama ikatan protein plasmanya, maka dia akan jadi bebas tidak terikat oleh protein plasma dan bisa menyebabkan konsentrasinya tinggi dan bisa menyebabkan efek dari warfarin ini menjadi toksik dan resiko untuk perdarahan lebih dahsyat. Nah, kemarin dokter Dian sampaikan, dok, mohon disampaikan juga nih gimana pasien-pasien dari ICU apabila teman sejawat semua mau coba mulai mobilisasi ya. Nah, untuk di pasien-pasien di ICU itu biasanya pakai beta blocker ya atau vasopresor. Nah, untuk beta blocker yang kita harus pertimbangkan adalah karena beta blocker itu eh, apa eh, dia relaksan ya, jadi menurunkan heart rate kan, menurunkan cardiac output kan. Jadi kalau pada pasien sehat dengan beta blocker dia eh, ak- apa blood pressure-nya misalkan 185 beat per menit. Tapi untuk pasien-pasien yang menggunakan beta blocker, dia akan menurun 130 beat per menit ya. Nah, ada satu literatur menyatakan bahwa eh, 220 kurangi usia adalah formula yang sering dipakai untuk menghitung ya, menghitung apa threshold dari eh, apa dari heart rate. Nah, karena penggunaan beta blocker, hal ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan beta blocker kita tidak bisa secara tradisional menghitung heart rate-nya dengan rumus ini, ya. Jadi untuk pasien-pasien yang menggunakan beta blocker tidak hanya heart rate menjadi indikasi oh ini pasiennya dalam kondisi stabil karena heart rate-nya misalkan masih kurang dari 100, tidak bisa. Kita tetap harus lihat faktor dari klinisnya ya. Apakah stabil dalam
2 jam gitu ya. Terus kita lihat kondisi klinisnya, obat diberikan kapan, kira-kira respon terapinya mulai kapan, dan lain-lain. Jadi untuk pasien-pasien yang menggunakan beta blocker, kita tidak boleh hanya melihat kondisi kestabilan pasien berdasarkan dari heart rate. Kemudian apalagi yang pertimbangan untuk ICU adalah penggunaan vasopresor. Nah, ini saya telah buatkan terkait dengan penggunaan obat ya. Contohnya yang sering dipakai itu norepinefrin dengan kadar yang masih aman bila kurang dari 0,1 mikrogram per kilo per menit ya. Ini pada pasien-pasien penggunaan norepinefrin ini bisa diberikan terapi mobilisasi baik itu pasif maupun aktif ya. Kemudian untuk pasien-pasien yang menggunakan dopamin masih aman bila konsentrasi yang diberikannya dalam rentang kurang dari 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit ya. Tapi catatannya mobilitasnya seperti apa? Cukup dengan bedside sitting ya. Eh, Kemudian vasopresin ya. Dia pada kadar yang dosis yang rendah dia masih aman ya. Tapi dilihat apakah dimonitor apa ada kejadian iskemia ya. Kemudian dilihat kondisi vasopresor ini apakah eh, dalam 2 jam lebih dia ada perubahan setelah minum obat gitu ya, atau stabil. Kalau stabil kita bisa lakukan mobilisasi dengan catatan tadi ya, lihat kondisi klinis dari pasien-pasien tersebut. Lalu jadi ini kesimpulannya. Jadi kapan kita eh, ingin memberikan terapi mobilisasi yang aman untuk pasien-pasien yang dikaitkan dengan pemberian obat masing-masing individu tadi ya. Yang pertama, sebelum kita lakukan terapi fisik atau rehabilitasi ini, pastikan kita cek apa status dari tekanan nadi ya, terus kemudian dari TTV gitu ya, dari tensi nadi, kemudian kondisi stabilitas pasien seperti apa sebelum mobilisasi kita lakukan ya. Kita cek apakah pasien ini dapat beta blocker, kita apakah dapatkan vasopresor atau obat-obat tadi dengan indeks terapi yang sempit seperti phenytoin, digoxin atau tadi warfarin gitu ya. Kemudian saat kita melakukan mobilisasi, selalu pantau bagaimana eh, respon dari pasien tersebut. Dan biasanya stepwise ya, semua sejauh pasti sudah tahu mulai dari eh, mobilisasi di bed, kemudian setelah mobilisasi stabil, bisa dinaikkan stepnya ya, sambil duduk, gitu. Setelah sambil duduk, misalkan miring kiri, miring kanan, oke, bisa duduk, kemudian naik lagi levelnya bisa sambil berdiri atau duduk lagi bisa berdiri atau duduk lagi. Nah itu tahapan itu tetap dijalankan sambil kita pantau kondisi klinis dari pasien-pasien kita. Kemudian setelah mobilisasi atau fisioterapi rehabilitasi yang dilakukan, pantau kembali bagaimana dari klinis pasien ya. Kalau tadi kita misalkan pasien kita dikasih vasopresor, setelah kita mobilisasi, apakah ada respon yang lain? Apakah misalkan cardiac outputnya atau tensinya jadi lebih tinggi enggak ya, gitu ya? Atau misalkan beta blocker, pasiennya gimana nih? Apa klinisnya? Apakah dia menjadi malah jadi heart rate-nya tinggi atau seperti apa? Nah, kita bisa modifikasi eh, selama eh, selama dan setelah dari pemberian terapi yang kita berikan pada pasien-pasien kita. Oke, ini referensi yang saya ambil dan yang harus saya declare lagi, saya membuat slide ini dibantu oleh notebook LM untuk mempermudah visualisasi dari materi yang diberikan. Baik, itu saja sedikit materi dari saya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mangga, eh, barangkali ada yang mau ditanyakan? Eh, oke. Untuk dok izin bertanya.
Iya, silahkan. Benar, tadi kan dokter bahas terkait pemberian obat-obatan eh, pada pasien-pasien ICU ya dok. Dan setahu saya kan pasien di ICU itu obatnya itu ada lebih dari tiga bahkan mungkin empat dan lain sebagainya. Ataupun di ruangan juga kan sama ya pasien-pasien yang sudah penyakit kronis atau penyakit yang sudah komplikasi itu tuh sangat amat banyak. Ada mungkin solusi lebih mungkin ya. Nah itu seperti apa sih dok? Apa namanya dari mungkin dari pandangan dokter sendiri dan mungkin nanti kan kalau rehab medik kan terkait tadi mobilisasinya itu. Terima kasih dokter. Dokter Naura ya, betul. Jadi terkait dengan polifarmasi atau penggunaan obat lebih dari 5 sering didapat dari pasien-pasien yang bed rest ya, apalagi geriatri gitu. Ada untuk jantung, untuk tensi, apalagi tambahin stroke, tambahin pengencer darah dan lain-lain. Ya, pertama kita pastikan ini ada interaksi obat nggak yang akan eh, mengganggu dari mobilisasi yang kita akan berikan. Contoh. Misalkan pasien-pasien tadi eh eh, contoh obat yang tadi ya. Contoh warfarin dan aspirin tadi salah satu obat yang saling berinteraksi terkait dengan protein plasma binding ya. Berarti untuk interaksi obat ini pada pasien-pasien yang diberikan obat tersebut kita jangan lakukan mobilisasi pada saat dalam kondisi warfarin ini dalam kadar puncak. Kenapa? Karena tadi mobilisasi, misalkan tadi mobilisasinya kita mau mulai ada fisik, latihan fisik akan meningkatkan konsentrasi lagi gitu. Jadi di awalnya kita pastikan apa yang pengobatan ini akan menyebabkan interaksi enggak? Bagaimana dengan konsentrasinya? Konsentrasinya mana yang akan menang? Misalnya tadi warfarin yang menang. Terus berarti kan konsentrasi puncaknya sudah apa akan lebih cepat. Kemudian kita akan tambahin mobilisasi dan efek mobilisasi ini akan meningkatkan juga konsentrasi dia, gitu ya. Contohnya. Nah, itu yang menjadi kita pertimbangkan. Kita tidak lakukan intervensi dulu pada pemberian obat yang polifarmasi itu. Jadi kita harus tahu nih kapan obat itu diberikan, kapan obat itu half life-nya, kapan puncak konsentrasi puncak dari masing-masing obat itu terpenuhi. Jadi kita bisa modifikasi eh, mobilisasi ini tergantung dari eh, lihat konsentrasi puncak yang mungkin ada dalam rentang waktu kita mau mulai mobilisasi gitu. Jadi tetap obatnya kita harus baca, kita harus tahu profil farmakokinetiknya, farmakodinamiknya, kita harus tahu interaksinya seperti apa, dan yang intinya adalah kapan konsentrasi puncak atau konsentrasi eh, dipenuhi oleh obat-obat tersebut agar kita tidak meningkatkan kadar obat-obat tersebut yang bisa meningkatkan konsentrasinya dia gitu. Cukup, Dokter Naura? Cukup dokter, terima kasih jelas. Ya, baik. Ada lagi dari yang lain? Punten dok, izin bertanya. Oke, Dokter Rafaza ya. Ya, punten dok terkait kalau rehabilitasi pediatrik atau anak-anak. Nah kan Mm-mm. kadang ada juga pasien-pasiennya yang bayi-bayi kecil gitu ya dok yang Mm-mm. di NICU. Nah untuk proses rehabilitasinya itu terkait dengan obat-obatan. Contohnya obat-obatan yang di ICU kan banyak ya dok ya untuk support Mhm. dari eh bayinya. Terus itu apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita mulai rehabnya ya dok? Terima kasih. Oke, ya. Baik. Biasanya mobilisasinya dalam bentuk apa? Untuk pasien-pasien yang di NICU, PICU, Dokter Kalau Rafaza? yang picu mungkin yang pasif aja sih dok. Oke, ya balik lagi berarti kalau tadi eh, standar dosis berarti ya masuk ke dosis yang tadi saya ada di tabel tadi lihat kalau di NICU biasanya kan pakai vasopresor ya.
atau beta blocker kan, betul? Nah, untuk vasopresor tadi kan ada eh, safety threshold, berapa kadar obat yang diberikan pada pasien-pasien pediatrik tersebut. Oke, kalau misalkan dalam standar dia safety itu mobilisasi boleh ya. Tapi misalkan threshold tadi safety concentration thresholdnya sudah terpenuhi, kita coba cari waktu yang kan kalau kayak beta blocker itu tidak boleh dia di stop tiba-tiba, betul? Nah, saat keadaan stabil, pasiennya sudah sudah dalam rentang penggunaan dosis dalam safety threshold untuk mobilisasi baru kita mulai, gitu ya. Karena apa? Karena tadi mobilisasi sedikit pun kita bisa bukan sedikit pun, mobilisasi apapun bisa merubah dari absorpsi, metabolisme dan lain-lain. Dan sebetulnya kalau saya lihat dari jurnal artikel publikasi ya, ini sangat sedikit sekali penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini juga menjadi challenge buat sejawat semua nih. Kalau memang mau melakukan penelitian itu lebih bagus. Saya juga sebagai farmakologi sedikit sekali menulis untuk kuliah umum ini karena literatur untuk publikasi terkait konsentrasi obat yang dipengaruhi oleh mobilisasi atau intervensi rehabilitasi medik itu sangat sedikit ya. Belum ada data farmakokinetiknya secara gamblang. Jadi misalkan tadi Dr. Rafaza pediatrik nih dikasih misalkan norepinefrin pada pasien-pasien anak kritis ya. Coba kita lihat norepinefrinnya berapa sih dari dosis yang diberikan itu, berapa sih yang di dalam sirkulasi sistemik cocok nggak sama dosis yang menjadi target terapi. Kemudian kalau iya, terus kalau mobilisasi ada pengaruhnya nggak konsentrasinya? Nah itu bisa jadi challenge buat kita teliti ya sebetulnya. Konsentrasinya berubah nggak? Nah, yang kita takutkan adalah dosis obat yang diberikan itu biasanya pakai standar dosis Eropa. Ya, kita belum tahu nih database dosis standar buat pasien-pasien anak Indonesia misalkan gitu. Nah, itu juga menjadi juga tantangan nih. Apakah dosis yang diberikan itu target dosisnya sudah oke dengan mobilisasi ini bisa berubah atau tidak gitu ya. Di satu sisi, kalau kondisi sekarang, challenge-nya adalah melihat kondisi stabil dulu pasiennya. Kapan threshold itu, tadi saya udah di tabel itu threshold itu sudah eh, threshold dosis yang bisa kita jadikan dasar kapan mobilisasi itu bisa kita lakukan. Ya, itu standar. Saya juga dapatnya standar dari luar, dari yang Amerika. Saya belum dapat standar yang di kita Asia minimal, gitu ya. Mungkin standar yang saya berikan tadi juga berbeda dengan standar dosis threshold safety untuk mobilisasi. Nah, ini juga challenge buat sejawat semua ya apabila mau meneliti terkait dengan hubungan antara intervensi rehabilitasi medik dengan farmakologi obat atau konsentrasi obat yang dipengaruhi oleh intervensi rehabilitasi medis tadi. Gitu ya? Oke, jadi intinya mungkin pasien dipastikan dia kalau picu nicu itu mungkin pasif movement ya step-stepnya pasif, kemudian kita lihat kondisi intinya kan lebih ke arah mobilisasi supaya tidak eh, terlalu lama tirah baring dan lain-lain itu dulu mungkin ya. Oke, ada lagi? Baik dok, hatur nuhun. Mhm. Dok, izin bertanya dok. Oke, Dokter Ara Meisara, silahkan. Dok, kalau misalnya settingannya ini tuh pasien rawat. Benar dokter, kalau Mm-mm. misalnya ada pasien settingan rawat jalan, itu kadang misalnya kita dapat pasien geriatri rawat Mm-mm. jalan, terus dari sejawat lain tuh biasa kadang buat nyerinya dapat gabapentin atau obat-obat yang kalau misalnya sehari-hari itu bisa bikin pasiennya teh pusing atau gangguan keseimbangan gitu Eh, dok. Kalau misalnya pasiennya home program kan di luar pantauan kita ya ya. dokter. Wah ini Mm-mm. latihan ini, tapi kalau misal habis minum itu ternyata goyang, nggak seimbang itu Mm-mm.
menjadi suatu tantangan juga sebenarnya dok. Tapi baiknya Iya, seperti betul. apa dok? Sebenarnya kan kalau obatnya mah dari sejawat lain ya dok, kita nggak bisa Betul. intervensi pak setengah dosis dulu atau bagaimana gitu dok. Itu mungkin dok Iya, pertanyaannya. Baiknya seperti apa untuk menghadapi kondisi seperti itu. Terima kasih ya. dokter. Oke. Tip contoh tadi yang gabapentin ya, dia kan sedasi ya. Kalau kalau dipaksain dia bisa pusing. Jadi dilihat gabapentin ini kalau misalkan pasiennya biasanya kalau tergantung awal-awal mungkin pasiennya eh, masih perlu waktu ya untuk bisa stay alert setelah gabapentin. Tapi pasien-pasien yang sudah stabil ya, kita lihat apakah nyerinya sudah terkontrol gitu ya, pasiennya sudah stabil, baru kita akan lakukan. Ya memang kita nggak bisa maksain kalau pasiennya pusing, nggak stabil, ya kita nggak boleh waktu imobilisasi. Kenapa? Karena resiko jatuhnya lebih besar, gitu. Alih-alih kita mau ngasih intervensi untuk rehabilitasi, malah takutnya malah resikonya makin tinggi. Betul, itu dia tantangannya. Jadi kita pastikan memang harus pada posisi pasien stabil, nyerinya sudah terkontrol, gitu ya. Tidak ngantuk, ya. Ngantuk juga pasien bisa jatuh kan ya. Ya, kalau pasiennya udah nyeri terkontrol, tidak ngantuk, kita boleh lakukan latihan yang aktif. Tapi kalau misalkan masih ada sedasi, ya imobilisasi di bed aja atau lagi sitting gitu ya, nggak usah ada yang berdiri-berdiri. Ya, itu memang tantangan dokter Ara. Ya, eh, ya mau gimana? Ya, kita nggak bisa intervensi obat yang diberikan oleh sejawat lain ya. Yang kita bisa intervensi adalah kondisi pasien kita stabil, mampu menerima intervensi yang kita berikan. Itu sih. Jadi kita kasih waktu. Jadi Baik, mainan kita adalah waktu dan lihat respon terapi yang sudah dipakai oleh pasien kita, bagaimana kondisinya ke pasien, apakah sudah menyebabkan pasien lebih stabil, lebih siap untuk memberikan terapi. Agar apa? Terapi yang kita berikan juga harus optimal, bukan? Nah, supaya optimal gimana? Berarti pasiennya tetap harus stabil. Kalau pasiennya nggak stabil, kita nggak bisa kasih intervensi tadi. Terutama pasien-pasien tadi yang gabapentin, dia ngantuk, terus nyerinya gimana, itu harus kita pikirkan. Betul. Ya, tidak bisa dipaksakan, Dokter Ara. Ya, siap baik. dok. Hatur Dan nuhun dokter. terutama saya titip keseimbangan ya. Mungkin dia nggak ngantuk, nyerinya udah enggak, tapi cek keseimbangannya udah gimana, karena gabapentin ini sering mengganggu keseimbangan pasien-pasiennya. Oke, sip, Siap nuhun. dok. Hatur nuhun. Ya, mangga mungkin dari yang lain. Dokter Dekana, ada yang mau ditanyain, dok? Suaranya nggak kedengaran tuh, walaupun udah open mic ya. Kalau di saya nggak kedengaran. Iya nggak, Dokter Ara? Dokter Dekana bicara sesuatu tapi nggak kedengaran. Nggak. Punten dokter, apakah terdengar? eh oh, lewat mic-nya Dokter Ara ya? Ya, betul Oh ya, dokter. oke. Izin Kalau dokter, izin ya, bertanya dokter. Jadi pada apa apa? pasien dengan nyeri muskuloskeletal Jadi, kronik yang menjalani program rehabilitasi itu, apakah ada apakah bagaimana ya ada dok pendekatan bagaimana ya rasional dok pendekatan untuk rasional penggunaan obat-obat penggunaan anti nyeri obat-obat atau anti nyeri jangka atau panjang dokter agar jangka panjang dokter agar tetap efektif tetap tapi juga efektif menghindari tapi juga menghindari berisiko resiko-resiko gangguan gas maupun maupun ginjal seperti itu dok. Oke. Jadi ke pertanyaannya, bagaimana pada pasien-pasien yang mengalami nyeri muskuloskeletal jangka panjang? Betul? Tadi suaranya double-double soalnya. Ya, betul oke. dokter. Ya, biasanya kalau nyeri kronis itu lebih dari 3 bulan, betul ya? Nyerinya bisa otot, terus juga ada bisa juga ada dari tulang, tendon ya, disabilitas ya. Jadi pertama ya tentukan intervensi apa yang kita mau berikan. Eh, Cek pre-assessment dulu. Fase-nya gimana? Betul?
kekuatan biasalah, ROM-nya seperti apa, terus pasiennya udah stabil belum, maksudnya tidak ada gangguan psikologis, dia mau melakukan rehab ini atau enggak ya. Terus keluarga selalu ada yang mendampingi kalau kita lakukan rehabilitasi, pasti ya itu sudah menjadi rutinitas jawab semua ya. Jadi kalau nyeri kronis itu bukan hanya karena kelainan di ototnya, bukan ya. Ada masalah lain, neurologisnya dan lain-lain ya. Kalau biasanya diberikan obat apa dokter Dekana kalau boleh tahu? Gabapentin juga atau relaksan yang short term atau long term? Itu karena berdasarkan pengalaman saya magang dulu secara klinis itu eh, ada beberapa perbedaan pendapat dokter. Jadi ada yang Hmm. memulai dengan yang paling rendah seperti paracetamol seperti itu. Ada yang tidak selalu memberikan. Jadi tergantung apakah misalnya nyerinya itu kalau memang tidak mengganggu terapi rehabilitasinya itu tidak diberikan. Ada juga Hmm. yang tetap diberikan seperti itu, dokter. Oke, jadi pertanyaannya lebih untuk pengguna untuk terapi rehabilitasi untuk muscle skeletal yang kronis, apakah diperlukan terapi anti nyeri, gitu? Betul, dokter. Oke, sip. Nah, kalau prinsip dari farmakologi sendiri, eh, basicnya adalah safety nomor satu, ya. Safety nomor satu, kedua kenyamanan. Nah, kalau memang pasiennya kronis dengan kita berikan mobilisasi, pasiennya tetap nyeri, ya pasti tidak nyaman. Nah, sekarang balik lagi ke keamanan. Apakah kita mau pakai yang paracetamol yang rendah atau ibuprofen atau malah tramadol sekali kan gitu ya. Nah, itu kalau dari farmakologi the safety is the best. Jadi yang paling baik adalah yang paling rendah. Kita, mulai dulu dari yang paling, kecil atau yang, efek sampingnya paling apa, paling sedikit itu paracetamol dulu gitu ya. Baru stepwise kita naikkan. Kalau misalkan dengan paracetamol dia masih, merasa kesakitan, kita boleh naikin ibuprofen dan lain-lain. Tapi catat bahwasanya tidak ada gangguan untuk penggunaan NSAID, tidak ada gangguan terkait, lambung ya, karena dia bisa apalagi geriatri bisa menyebabkan, apa, efek samping dari NSAID ini terhadap lambungnya, ya. Kalau secara farmakologi cuma 2, safety first and lalu kemudian kenyamanan, gitu. Bisa diterima Baik, Dokter dokter. Dekana? Hatur nuhun, dokter. Oh ya, oke, sip. Ada lagi dari sejawat yang lain? Oke, mungkin tidak ada lagi yang mau bertanya, Dokter Dekana, gimana? Oke, cukup sekian atau bagaimana? Mungkin barangkali ada yang mau konsul lewat Japri, silakan. Eh, nomor saya ada di Dokter Dekana, mangga anytime anywhere, mangga silakan post question mungkin ya. Dan saya sangat menyambut apabila sejawat semua ada yang tertarik dengan penelitian hubungannya dengan farmakokinetik obat dengan rehabilitasi medis ya. Karena sama sekali ini saya sangat sulit, publikasinya memang sedikit dan ini menjadi salah satu tantangan buat kita semua bisa menstandarkan gitu ya, eee dosis obat yang diberikan oleh sejawat kita yang lain, kemudian kita kasih terapi, intervensi, rehabilitasi, apakah ada dipengaruhi oleh intervensi kita, apakah konsentrasinya lebih tinggi atau menjadi, lebih rendah. Nah, kita tidak tahu. Nah, mungkin, saya sangat menyambut baik apabila ada riset question untuk terkait farmakologi obat terkait dengan rehabilitasi medis ya, mangga kita bisa diskusi lebih jauh, ya menjadi salah satu mungkin, tesisnya atau
disertasi yang akan lanjut ke sekolah berikutnya. Itu saja mungkin Dokter Dikana ya. Baik, dokter. Baik, saya cukup sekian kuliah hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pertimbangan, menjadi masukan setiap kali akan memberikan rehabilitasi medik terkait dengan pengobatan yang diberikan atau yang didapatkan oleh pasien kita semua. Kalau ada kekurangan itu semata-mata dari diri saya. Mohon masukannya apabila dalam penulisan tadi memang ada yang salah sehingga saya dapat memperbaiki untuk kuliah selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Prodi sehingga saya bisa silaturahmi dengan sejawat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sama-sama. dokter. Izin pamit ya. Baik, Oke, dokter. dokter. Baik, semangat. Baik, dokter.